Cerita one shot mengenai The Infected dalam tahun penjahat atau Year of Villain, yang dimana cerita dibuka dari karakter King Shazam. Dia adalah Shazam yang menjadi bentuk Who Laughs yang disebut sebagai Shazam Who Laughs. Bagaimana cerita ini sebenarnya sudah terlebih dahulu berada di cerita utama Batman Superman volume kedua, di mana Shazam Who Laughs yang berhasil kabur dari pertempuran Batman dan Superman yang melawannya oleh akibat pengaruh racun Batman Who Laughs tersebut. Di video ini akan terungkapkan Batman Who Laughs lah yang telah menginfeksikan Shazam dengan batarangnya yang diracuni oleh toksin dark metal Batman Who Laughs. Inilah cerita King Shazam, cerita one shot yang akan kita ceritakan pada video komik ini. Hai semua, jumpa lagi dengan DC Indonesia. Bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini dan belum sempat untuk menekan tombol subscribe, jadi kami sarankan nih untuk menekan tombol subscribe pada channel ini agar kami lebih bersemangat lagi untuk membuat video seperti ini. Dan terima kasih kami ucapkan bagi teman-teman yang sudah subscribe. Kalian luar biasa. Follow juga ya akun Instagram DC Indonesia @DCUindo itu namanya. Oke, terima kasih. Ya, sebelum kita melanjutkan cerita Batman Superman volume kedua bagian yang selanjutnya, ada baiknya nih kita melihat dulu cerita one shot King Shazam yang berada di eventnya Year of Villain The Infected, tahun atau musimnya para penjahat yang akan mengambil alih cerita DC Universe pada saat ini dengan tema The Infected, sebuah infeksi racun Batman Who Laughs yang telah diungkapkan dalam serial Batman Superman. Ada 6 orang rahasia yang diinfeksikan oleh Batman Who Laughs, termasuk Shazam Who Laughs yang akan kita ceritakan kali ini. Ya, tentu saja kita berada di komiknya King Shazam yang terbit pada tanggal 6 November tahun 2019 dengan judul Growing Pains, dengan jumlah halaman sebanyak 24 halaman, dengan penulis cerita Sina Grace dan digambar oleh Joy Bennett. Tidak usah berlama-lama lah ya, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Let's go. Billy Batson terlihat marah-marah nih, dan dia berkata kasar kepada kedua orang tua angkatnya itu. Ya, kagetlah dengan sikap Billy yang sedemikian rupa. Mereka, para orang tuanya ini, kemudian meminta si Billy untuk mencuci piring dan langsung masuk ke kamarnya. Billy Batson memang melakukan apa yang diminta, tapi tidak berarti dia sudah menjadi tenang. Ternyata di dapur dia bahkan membanting figura yang berisi foto dirinya bersama 5 saudara tirinya. Ya, tak lama kemudian si Mary Marvel datang dan menanyakan apa sebenarnya yang muncul dari benaknya si Billy. Alih-alih bercerita, si Billy malah justru semakin menunjukkan kekesalannya. Ya, dia ngamuk-ngamuk. Dia merasa bahwa semua orang berusaha untuk mengontrolnya dan memaksanya untuk menjadi bagian dari mereka. Dengan bersungut-sungut, si Billy Batson pergi meninggalkan rumah dan berubah menjadi Shazam, atau lebih tepatnya sebagai King Shazam. Ya, dengan bentuk yang ini, bentuk Shazam Who Laughs ini, dia telah terinfeksi oleh racun Joker. Di halaman selanjutnya, kita berada di suatu tempat yang tidak kita ketahui. Ternyata tempat ini adalah kediamannya si Dewa Atlas. Ya, Shazam Who Laughs sebenarnya berniat mencari partner yang dia anggap pantas untuk mendampinginya. Disinilah Shazam Who Laughs tiba-tiba berada di tempat tinggalnya si Dewa Atlas.
Dia datang ke sana bukannya berbicara baik-baik. Shazam langsung to the point dan langsung memulai pertarungan dengan si Atlas. Ternyata orang yang dia anggap pantas menjadi bagian dari keluarganya adalah yang memiliki kekuatan yang setara dengan dirinya. Tentu saja pertarungan di antara Shazam Bullocks melawan Atlas begitu sengit. Sepertinya pertempuran mereka ini dikuasai oleh Shazam Bullocks. Di tempat lain, para Shazam family tengah sibuk membantu sebuah bencana yang terjadi di kota mereka. Terlihat aduh, batuk pula. Minum bentar. Oke, kita lanjut lagi. Di tempat lain, ya kita ulangi lagi lah ya. Di tempat lain, para Shazam family tengah sibuk membantu sebuah bencana yang terjadi di tempat mereka. Terlihat si Mary Marvel yang sedang mengunjungi saudara-saudarinya yang sedang membenahi kerusakan besar yang dialami oleh kota tempat tinggal mereka. Setelah mereka berkumpul, disinilah si Mary Marvel menjadi yakin bahwa kecelakaan itu sebenarnya adalah ulah dari si Billy Batson, ya si Shazam. Shazam family sulit mempercayai hal itu karena untuk memastikannya, kemudian si Mary Marvel mencoba mencari keberadaan Shazam untuk mencari tahu kebenaran yang sebenarnya apa yang sedang terjadi. Kita kembali melihat Shazam Bullocks yang setelah mengalahkan si Atlas, ya si Shazam tidak berhenti begitu saja. Dia mulai mendatangi dewa-dewa yang lain dan menantang mereka bertarung satu lawan satu. Saat ini dia bertarung melawan Thor, ya dewa Thor. Begitu hebatnya si Shazam Bullocks mengalahkan dewa Thor. Setelah terkapar, Shazam Bullocks pun pergi meninggalkannya. Selanjutnya, tidak berhenti sampai pada dewa Thor. Dia mencari dewa Ra. Ya, dia juga dengan mudahnya membantai si Ra. Di halaman ini terungkap bagaimana dia bisa mendapatkan kekuatan Batman Bullocks yang beringas itu. Di saat dia bertempur dengan Batman Bullocks dan berhasil menancapkan bataran Batman Bullocks ke dadanya si Shazam, dan peristiwa selanjutnya berada di pertempuran Batman dan Superman melawan Shazam Bullocks. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, Shazam Bullocks berhasil kabur dari pertempuran tersebut. Dapat kita lihat ceritanya pada serial Batman Superman volume kedua bagian yang kedua. Akhirnya pertempuran Shazam Bullocks melawan dewa-dewa yang memiliki kekuatan yang setara dengannya dibantai semuanya. Di halaman selanjutnya kita berada di tempatnya si Atlas. Akhirnya Mary Marvel menemukan tempat kediamannya si Atlas. Dia menemukan si Atlas dalam keadaan yang sangat kritis. Mary Marvel pun akhirnya mendapatkan informasi darinya mengenai kondisi Shazam. Tepat di saat itu juga Shazam bertemu dengan Dewa Ares. Ya, Shazam Bullocks bertempur dengan Dewa Ares yang dimana lengan Dewa Ares akan diputuskan oleh Shazam Bullocks. Tiba-tiba Mary Marvel pun datang dan langsung mengkonfrontir si Shazam Bullocks yang jatuh terpelanting menjauh dari tempat Mary Marvel yang mendekati si Dewa Ares. Mary Marvel bersama si Ares mencoba untuk menghadapi Shazam Bullocks. Sebelum mereka akan bertindak lebih jauh lagi, tiba-tiba
Shazam Hulox kembali menyerang mereka dan terjadilah pertempuran yang tentu saja terjadi. Shazam Hulox tidak mengincar si Mary Marvel, dia hanya menyerang Dewa Ares. Awal pertempuran, si Mary Marvel melihat Shazam Hulox menghajar si Ares. Kemudian Shazam Hulox pun menyerang Mary Marvel. Akan tetapi, pertempuran tersebut dapat diatasi oleh Mary Marvel. Dia berhasil menghantamkan tinjunya ke arah Shazam Hulox yang membuat Shazam Hulox menjadi terjatuh ke tanah. Tidak sampai di situ, Mary Marvel mengambil sebuah patung kepala dewa Zeus yang di dekatnya, lalu boom, menghantamnya ke tubuh Shazam Hulox yang semakin melemah. Memang sih di awal pertempuran si Mary Marvel tampaknya berhasil mengalahkan Shazam Hulox, di mana akhirnya Shazam menunjukkan gelagatnya, ya, bahwa sebenarnya dia meminta bantuan atas kondisinya yang sebenarnya. Lalu tentu saja si Mary Marvel mendekati si Shazam Hulox dan ingin membuatnya sadar kembali. Akan tetapi sangat sayang sekali, si Mary Marvel tidak menyadari bahwa sebenarnya itu adalah perangkap tipu muslihat Shazam Hulox. Di saat Mary Marvel akan memeluk Shazam Hulox, di saat itulah Shazam tiba-tiba menghantamkan pukulannya ke perut Mary Marvel. Tangannya yang kini berduri pasca terinfeksi membuat Mary Marvel mengeluarkan darah, dan sepertinya dia mulai tertular racun Joker. Ya, si Shazam Hulox pun akhirnya pergi meninggalkan Mary Marvel dengan kondisi yang kritis. Sadar bahwa dia akan terinfeksi, Mary Marvel pun enggan untuk menerima kenyataan yang akan terjadi pada dirinya. Dan cerita pun berakhir. Selanjutnya akan dilanjutkan pada art cerita Batman Superman volume kedua, dan kemudian akan dikembangkan pada serial Year of Villain Hell Arisen. Nah, teman-teman DC Indonesia dimanapun kalian berada, sebenarnya cerita ini banyak kebingungan yang terjadi dan merasa takjub dengan kemampuan Shazam Hulox yang mengalahkan para dewa-dewa. Ya, cukup masuk akal juga lah ya kan. Yang mengingat kekuatan si Shazam yang tanpa terinfeksi merupakan gabungan dari kekuatan beberapa dewa sekaligus. Tapi bagi DC Indonesia hal itu tidak begitu penting. Toh si Shazam kan juga tidak membunuh mereka, ya hanya sekedar mengalahkan mereka saja. Yang sekarang ini yang menjadi pertanyaan yang terbesar dalam cerita one shot ini adalah, apakah Mary Marvel benar-benar terinfeksi atau tidak? Jika iya, apakah keduanya bakal memiliki peran lebih dalam arcs yang sedang berlangsung saat ini di serial Batman Superman? Atau mungkin juga di Year of Villain? Ya, mengingat dalam cerita Batman Superman sepertinya tugas King Shazam dari Batman Hulox sudah tuntas. Tulis komentar kalian di bawah deskripsi video ini, share ke seluruh sosial media kalian agar teman-teman kalian juga dapat menikmati cerita video komik ini. Dan tekan tombol suka dan subscribe bagi yang belum. Ayo, dukunglah channel ini ya, agar bisa menghibur kalian semua. Tapi yang terpenting dari itu semua adalah jaga kesehatan teman-teman semua. Tetaplah selalu berpikir positif. Salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia. See you next time and bye.